Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alamuddin Al-Islami, NIM 20425202205 dari kelas 1G. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi persediaan. Yang pertama, saya meliputi 5 item. Yang pertama, pengertian persediaan. Yang kedua, klasifikasi persediaan. Yang ketiga, peran penting persediaan. Yang keempat, pengendalian perusahaan. Dan kelima, metode pencatatan persediaan barang dagang. Yang pertama, pengertian persediaan. Persediaan merupakan kekayaan perusahaan yang memiliki potensi ekonomis untuk menunjang operasi bisnis perusahaan yang dibeli atau melalui proses produksi dan ditujukan untuk dijual kembali. Atau bisa juga diartikan sebagai barang berwujud yang dimiliki oleh perusahaan yang dibeli untuk dijual kembali atau lebih dahulu melalui proses produksi dalam periode normal perusahaan. Yang kedua, klasifikasi persediaan. Persediaan diklasifikasikan berbeda-beda sesuai dengan karakteristik perusahaan untuk perusahaan dagang. Persediaan diklasifikasikan menjadi persediaan barang dagang, sedangkan untuk perusahaan manufaktur diklasifikasikan sebagai persediaan lebih beragam. Persediaan manufaktur diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama, persediaan bahan baku, yang kedua, persediaan barang dalam proses, serta persediaan barang jadi. Berikut masing-masing penjelasan mengenai klasifikasi persediaan. Yang pertama, persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang dibeli dari produsen, agen, atau dari sumber lainnya untuk dijual kembali kepada konsumen tanpa mengalami perubahan bentuk. Contohnya, pakaian jadi, mobil, makanan ringan, minyak kemasan, dan lain sebagainya. Yang kedua, persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku adalah barang yang dibeli atau diperoleh dari sumber lain sebagai bahan mentah atau utama, atau bahan penolong untuk selanjutnya diolah menjadi barang setengah jadi atau produk jadi. Misalnya, tebu, atau bahan baku utama yang diproses menjadi gula, barang jadi. Gula sebagai bahan baku penolong untuk membuat bahan roti kue tar atau barang jadi. Atau kulit sapi, bahan baku utama, diproses menjadi lembaran kulit spray, bahan setengah jadi yang siap dijahit. Yang ketiga, persediaan barang dalam proses persediaan. Barang dalam proses biasanya meliputi barang-barang yang masih dalam proses pengerjaan, sehingga memerlukan pengerjaan lebih lanjut beberapa sebelum barang itu dijual. Barang dalam proses biasanya ditentukan nilainya berdasarkan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang telah dikeluarkan atau terjadi sampai dengan tanggal tertentu. Yang keempat, persediaan barang jadi atau persediaan produk jadi adalah barang yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual. Seperti halnya barang dalam proses. Barang jadi biasanya ditentukan nilainya berdasarkan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang telah dikeluarkan atau terjadi sampai menjadi barang jadi. Yang keempat, pengendalian perusahaan. Perusahaan harus melakukan beberapa usaha untuk mengendalikan persediaan. Mengingat peran pentingnya dalam laporan keuangan, termasuk keputusan-keputusan yang diambil sehingga kebutuhan persediaan dapat terpenuhi secara optimal dengan risiko minimal. Persediaan yang terlalu besar atau overstock merupakan pemborosan karena menyebabkan terlalu tingginya beban persediaan yang muncul selama penyimpanan di gudang, misalnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Di samping itu, juga persediaan yang terlalu besar mengakibatkan modal banyak yang menganggur dan tidak berputar. Sebaliknya, kekurangan persediaan atau out of stock dapat mengganggu kelancaran proses bisnis karena permintaan konsumen tidak dapat terpenuhi sehingga dikhawatirkan pelanggan beralih ke perusahaan lain.
Kelima, metode pencatatan perusahaan barang dagang. Pencatatan persediaan barang sangat penting dilakukan oleh perusahaan. Selain untuk menjaga persediaan barang agar selalu tersedia bagi konsumen, pencatatan persediaan barang juga penting untuk memudahkan perhitungan modal dan keuntungan perusahaan. Dalam akuntansi, dikenal dua cara mencatat persediaan barang, yakni yang pertama, pencatatan persediaan barang dengan metode fisik atau periodik. Metode pencatatan persediaan secara fisik biasa disebut juga dengan sistem periodik atau periodic inventory system. Penamaan ini disebabkan karena untuk menentukan nilai atau harga pokok persediaan barang dagangan di akhir periode harus dilakukan penghitungan secara fisik atau stock of name. Penghitungan di gudang, tempat menyimpan barang bertujuan untuk mengetahui besarnya persediaan barang dagangan pada akhir periode. Menghitung persediaan akhir barang dagangan umumnya dilakukan salah satu dari metode berikut. Pertama, FIFO atau first in, first out. Metode pencatatan persediaan ini sering dikenal sebagai original cost method. Metode ini mengasumsikan bahwa barang yang pertama diterima akan pertama dikeluarkan. Yang kedua, LIFO. Metode pencatatan persediaan ini berdasarkan asumsi bahwa barang atau bahan yang terakhir dibeli akan pertama dikeluarkan. Tujuan metode ini adalah menetapkan atau melaporkan harga pokok barang yang telah dijual menurut harga yang sedekat mungkin dengan harga pasar sekarang. Metode ini mengurangi laba perusahaan yang belum direalisir sampai suatu jumlah yang sekecil-kecilnya. Yang C, average cost. Metode pencatatan persediaan ini menghitung suatu harga pokok rata-rata untuk suatu periode waktu yang mudah dipilih. Misalnya, 3 atau 6 bulan, pengaruh fluktuasi harga dapat diperkecil dengan menggunakan metode ini. Yang D, retail inventory method. Metode pencatatan persediaan ini terutama digunakan dalam toko barang serba ada, di mana persediaan ditandai satu persatu dengan harga jual dan bukan harga pokok. Untuk menentukan harga pokok persediaan akhir, maka akan dihitung satu margin atau markup rata-rata untuk semua periode. Rata-rata kemudian persediaan akhir yang dinilai dengan harga eceran. Kedua, pencatatan persediaan barang dengan metode perpetual atau terus-menerus atau kontinu. Metode pencatatan persediaan barang dengan metode perpetual atau terus-menerus atau kontinu adalah metode pencatatan persediaan barang yang dilakukan ketika aliran barang dagangan dapat diikuti secara terus-menerus setiap saat. Di dalam sistem ini, besarnya nilai atau harga pokok barang yang terjual serta jumlah persediaan barang dagangan di akhir periode akuntansi dapat diketahui setiap saat. Metode pencatatan atas persediaan barang dagangan dilakukan secara berkelanjutan. Menyangkut perubahan persediaan yang tercermin dalam rekening persediaan. Pembelian dan penjualan atau pengeluaran barang dicatat secara langsung di rekening persediaan pada saat terjadinya transaksi. Metode pencatatan persediaan barang dengan metode perpetual atau terus-menerus atau kontinu memiliki beberapa karakter, diantaranya yang pertama, pembelian barang dagangan untuk dijual akan dicatat dalam rekening persediaan barang dagangan, bukan rekening pembelian. Yang kedua, biaya angkut pembelian, retur dan pengurangan harga pembelian, serta potongan tunai pembelian dicatat dalam rekening persediaan, bukan dalam rekening terpisah atau rekening tersendiri, retur dan pengurangan harga pembelian. Yang ketiga, harga pokok penjualan diakui pada saat penjualan dengan mendebit rekening harga pokok penjualan dan mengkredit rekening persediaan barang dagangan. Yang keempat, persediaan merupakan rekening pengendali yang didukung oleh buku besar pembantu. Buku pembantu berisi catatan persediaan secara individual atau tiap-tiap
jenis barang dibuatkan suatu buku pembantu. Dalam buku pembantu ini memperlihatkan tentang kualitas dan harga tiap-tiap persediaan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.